Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Tamzani dari Administrasi Pendidikan kelas 5A. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Persepsi adalah interpretasi hal-hal yang kita indera. Persepsi atau perception melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana. Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut saya, persepsi dapat memberikan pengaruh. Dalam prosesnya, setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungan dan dapat memberikan penilaian positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Persepsi adalah suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Jelas, dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap suatu kelompok. Jika dalam sebuah organisasi terdapat masalah perbedaan persepsi, maka akan terjadi kesulitan. Suatu masalah dapat muncul karena masalah satu anggota atau bawahan mempersepsi secara tidak tepat, atau atasan salah mempersepsi terhadap bawahannya. Pertanyaan ketiga adalah, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Ada 3 pendekatan dalam perilaku individu. Yang pertama, pendekatan kognitif, pendekatan reinforcement atau penguatan, kemudian yang terakhir, pendekatan psikoanalitis. Dalam pendekatan kognitif, menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Perilaku dapat timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Kemudian dalam pendekatan reinforcement atau penguatan, pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Yang terakhir adalah pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Pertanyaan keempat adalah, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Profesor Howard Gardner, seorang ahli riset dari Amerika, mengembangkan model kecerdasan multiple intelligence yang artinya bermacam-macam kecerdasan. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda. Yang dimaksud kecerdasan menurut Gardner adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi yaitu setiap individu itu memiliki kemampuan atau keterampilan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kecerdasan seseorang pun berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu, dalam perilaku organisasi, pengaruh multiple intelligence terhadap perilaku individu yaitu menumbuh kembangkan kecerdasan yang dibutuhkan setiap individunya agar mampu meningkatkan kecerdasan atau kemampuan untuk lebih maju terhadap kinerjanya dalam organisasi.